Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, as always, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu, handphonenya diletakkan dulu. Mas Alvin, Mas Farid, silakan handphonenya diletakkan. Oke, baik. Kita mulai berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, so hello everyone, good morning. Good morning. How are you today? Fine. Okay, I'm very well, thank you. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah pelajaran kedua ya kalau nggak salah. Karena sebelum memulai pembelajaran kemarin kita sudah bermain tepuk-tepukan. Nah, hari ini kita menguji kefokusan kalian. Apakah kalian sudah siap menerima materi atau belum ya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan instruksi nantinya. Ibu akan memberi instruksi kalian untuk memegang sesuatu atau menunjuk sesuatu ya. Tapi sebelum Ibu memberikan instruksi nanti kalian perhatikan tangan Ibu, perhatikan gerakan tangan Ibu ya. Oke, mari kita coba dulu ya, perhatikan telunjuknya, oke. Setelah ini teman-teman, silahkan tunjuk mata. Mbak Roma telat. Oke, orang fokus, oke, perhatikan lagi. Silahkan teman-teman pegang kepala, pegang dahi. Di sini perhatikan tangan Ibu. Oke, nah selanjutnya silahkan teman-teman pegang hidung, pegang telinga, pegang mata, pegang kepala. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih. Untuk permainan selanjutnya kita keep minggu depan. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran kali ini ya. Nah, di sini sudah ada sapaannya nih. Halo semuanya, maka dijawab. Halo. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Nah, di kesempatan kali ini kita hanya belajar salah satu tokohnya saja ya. Untuk tokoh yang lain kita akan belajar di minggu depan. Nah, teman-teman tahu nggak siapa sih beliau ini? Ya, beliau itu mendirikan organisasi apa? Benar ya teman-teman. Jadi ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hari ini kita akan membahas bagaimana perjalanan beliau, bagaimana peran beliau bagi bangsa Indonesia. Nah hari ini kita belajar apa ya? Nah seperti yang tertera di PPT, kita belajar mulai dari biografi beliau, kemudian bagaimana perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu sampai beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sangat berperan bagi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu harapkan kalian bisa menghayati dan menganalisis peran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa kemerdekaan sebagai inspirasi kalian menjadi muslim yang berwawasan global serta adaptif di dalam menghadapi masa kini ataupun masa yang akan datang. Nah, jadi teman-teman, dulu pahlawan-pahlawan kita itu sudah memperjuangkan kemerdekaan kita. Kita sebagai generasi selanjutnya kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, kalau teman-teman itu gimana sih peran kalian di dalam menjaga kemerdekaan sebagai seorang pelajar? Belajar ya, betul. Jadi kalian harus belajar dengan giat. Nah, kita langsung masuk kepada materi pada hari ini. Nah,
kita akan belajar mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di situ sudah ditampilkan ada biografi singkatnya. Beliau itu lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nah, beliau itu memiliki nama kecil Muhammad siapa? Darwis. Dia memiliki nama kecil Muhammad Darwis dan beliau itu berasal dari keluarga yang terpandang ya teman-teman. Jadi beliau itu ayah maupun ibunya berasal dari keluarga yang terpandang. Nah, ayahnya ini bernama Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Abu Bakar ini beliau adalah seorang tokoh ulama dan beliau itu juga seorang khatib terkemuka di Kesultanan Yogyakarta Hadijunta. Nah, adapun ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau ini merupakan putri dari Haji Ibrahim. Nah, Haji Ibrahim ini adalah penghulu di Kesultanan Yogyakarta Hadijunta. Nah, selain itu beliau juga merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu salah satu tokoh Islam yang menyebarkan Islam di daerah Jawa. Nah, terus selanjutnya perjalanan pendidikan beliau ya. Oke. Nah, beliau itu nama kecilnya Ahmad Dahlan tadi siapa? Darwis. Oke. Nah, Muhammad Darwis pada usianya yang ke-15 tahun. Nah, beliau itu sudah melaksanakan haji ke Mekah, teman-teman. Nah, beliau melaksanakan haji di Mekah dan beliau menetap di Mekah itu selama 5 tahun. Nah, di dalam beliau menuntut ilmu pertama kali di Mekah tadi, beliau banyak bersinggungan dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti yang kita pelajari kemarin. Ada siapa saja? Yang Muhammad Abdul, kemudian Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha, Rashid Ridha, Jamaluddin. Jamaluddin Al-Afghani, Iqbal PKI. Oke, ada juga beliau berinteraksi dengan Ibnu Taimiyah. Nah, beliau setelah menetap 5 tahun di Mekah, beliau itu juga termotivasi karena beliau bertemu dengan pembaharu-pembaharu Islam. Jadi beliau termotivasi untuk melakukan pembaharuan di Indonesia. Nah, setelah 5 tahun di Mekah, kemudian pada tahun 1888 beliau itu kembali lagi ke kampung halamannya. Dan beliau mengganti nama dari yang semula tadi siapa? Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan tadi. Nah, kemudian setelah beliau kembali ke kampung halamannya, nah beliau itu merasa, wah ilmu saya kurang cukup, jadi saya harus memperdalam lagi ilmu agama saya. Nah, karena itu beliau kembali lagi ke Mekah selama 2 tahun. Beliau kembali ke Mekah dan beliau berguru kepada siapa? Syekh Ahmad Khatib. Jadi Syekh Ahmad Khatib ini juga merupakan guru dari seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, setelah beliau kembali ke Mekah dan menetap 2 tahun, beliau kembali lagi ke tanah airnya dan beliau menggagas sebuah perubahan cara berpikir masyarakat Indonesia. Dan pada perjalanannya beliau itu juga sempat aktif di dalam mengikuti organisasi-organisasi terkenal di Indonesia, seperti organisasi yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu ada organisasi apa? Sumpah Pemuda. Kebangkitan Nasional, Mas. Organisasi Budi. Oke, selain aktif di organisasi Budi Utomo, beliau itu juga aktif dalam syariat Islam dan juga Jamiatul Khair. Nah, tadi kan sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mendapatkan ilmu berorganisasi dari organisasi-organisasi yang sudah disebutkan tadi. Nah, karena itu beliau mulai mendirikan organisasi baru pada tahun 1915. Nah, tepatnya pada 18
Baik, nah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi Muhammadiyah. Beliau ingin melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Beliau menginginkan pembaharuan di dalam cara berpikir masyarakat Indonesia sebagai umat terjajah pada saat itu. Beliau ingin agar masyarakat kita itu harus terus belajar dan harus bergerak melakukan perubahan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam menyebarkan ajaran Muhammadiyahnya supaya beliau lebih leluasa, supaya beliau juga tidak khawatir akan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, beliau mengajukan permohonan untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan pertama bisa dilihat di PPT itu terjadi pada 20 September 1912. Nah, 20 Desember ya, terima kasih Mbak Syarla sudah mengingatkan. Oke. Nah, jadi pada tahun 1912 beliau mengajukan permohonan untuk mendapatkan badan hukum. Akan tetapi pihak pemerintah Hindia Belanda itu baru menyetujuinya 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1914. Dan disetujuinya organisasi Muhammadiyah itu berdiri pasti harus tetap dilengkapi dengan syarat. Nah, syaratnya yang diberikan oleh pemerintah Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan boleh mendirikan organisasi Muhammadiyah, akan tetapi hanya berlaku di Yogyakarta saja. Jadi di luar Yogyakarta tidak diperbolehkan didirikan organisasi Muhammadiyah. Meskipun demikian, ternyata teman-teman, banyak juga cabang-cabang Muhammadiyah yang berdiri di luar Yogyakarta. Nah, jadi untuk menyiasatinya, karena kan tadi sudah dilarang ya, tidak boleh didirikan di luar Yogyakarta. Karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan cara menggunakan nama lain terhadap cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Nah, jadi nama-namanya itu seperti ada Ahmadiyah, kemudian Nurul Islam, Al-Munir, dan ada beberapa lagi. Nah, tadi kan pasti teman-teman bertanya-tanya, nah, pergerakan Muhammadiyah sudah dibatasi, tapi kok masih bisa Muhammadiyah itu berkembang di berbagai daerah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Muhammadiyah bisa berkembang di berbagai daerah itu melalui tabligh yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau mengajarkan tabligh atau dakwah ke berbagai wilayah untuk menyebarkan gagasan beliau, menyebarkan gagasan pembaharuan beliau. Nah, selain tabligh, beliau kan pada saat itu juga melaksanakan perdagangan batik gitu ya. Beliau berdagang batik. Nah, selain tabligh tadi, beliau juga mengajarkan gagasannya tersebut kepada relasi dagangnya. Jadi penyebaran beliau melalui tabligh dan relasi dagang. Nah, tapi teman-teman, di dalam menyebarkan gagasannya beliau pastinya mendapatkan hambatan, tantangan, ancaman, bahkan ancaman sampai pada pembunuhan. Nah, jadi di dalam menyebarkan gagasannya itu tidak semudah itu ya kawan. Beliau itu sering dituduh sebagai kiai palsu dan juga beliau sering difitnah, mendirikan agama baru, mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih tetap maju apa berhenti sampai di situ teman-teman? Tetap maju. Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap maju. Beliau dengan kegigihannya, dengan kesabaran dan kekuatan beliau tetap menyebarkan gagasannya ke seluruh wilayah Indonesia. Dan ternyata perlahan tapi pasti masyarakat itu mulai menerima ajaran beliau. Bahkan berbagai ulama itu dari daerah datang kepada beliau menyatakan dukungan beliau atas gagasan pembaharuan yang beliau usung. Nah, karena tadi Muhammadiyah sudah semakin berkembang ya, jadi sepertinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merasa bahwa wah, Muhammadiyah semakin berkembang
dan tadi masih dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, maka lama-kelamaan akan diketahui juga. Nah, hingga pada akhirnya beliau mengajukan permohonan yang kedua kalinya, yakni pada tanggal 7 Mei 1921. Nah, beliau mengajukan permohonan kedua kalinya untuk bisa mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Dan ternyata pemerintah Hindia Belanda juga langsung mengabulkan permohonan tersebut. Tidak langsung juga, tapi beberapa bulan setelah beliau mengajukan permohonan baru dikabulkan dan organisasi Muhammadiyah itu bisa tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, kita ada sesi diskusi ya. Jadi silakan teman-teman scan QR yang ada di depan. Dan setelah itu di dalamnya kan berisi mengenai bahan diskusi masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompoknya seperti yang sudah Ibu bagi kemarin. Jadi silakan perwakilan kelompok 1 silakan menceritakan kembali ya Mbak tugasnya ya. Tadi di sana ada komik ya. Kelompok 1 dimulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syanifah dari perwakilan kelompok 1 sama mas-mas di sini. Tadi saya mendapat bagian komik tentang mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, baik. Terima kasih bagi. Ini tugasnya disuruh untuk menulis ya, menulis dan membacakan. Ayo bagus. Baik, beri kelas untuk kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Saya akan bergerak sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan di masyarakat Sumbawa dan di masyarakat Indonesia. Kami di sini akan mempraktikkan bagaimana sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam melakukan pembangunan seperti itu ya teman-teman. Gimana? Saya sekarang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Oke. Kita kuis lagi ya. Baik, sudah semua ya teman-teman. Nah, bagi yang masih ada beberapa yang salah, ini ada yang salah satu. Nah, mungkin nanti yang salahnya lebih dari 2, silakan nanti belajar lagi, bisa tanya ke ibu ataupun tanya teman-temannya ya. Oke, nah, jadi itu saja materi kita pada kesempatan hari ini. Nah,
tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Allah itu beserta orang-orang yang peduli. Dan insya Allah hal ini akan diridhoi. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.